Eh, Kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain, pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol. Salah satunya protokol seperti di kawasan digital Nongsa. Di kawasan digital Nongsa dipersyaratkan security-nya itu bukan hanya security daripada segi digital, tetapi juga security physical. Jangan sampai ada yang orang masuk misalnya ke data center tanpa izin, kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanan kabelnya sendiri. Kabelnya berada dalam standar tertentu, sehingga orang nggak bisa tapping terhadap kabel tersebut. Jadi ini beberapa security yang dilakukan di sektor digital, dan tentu selama ini kalau bertransaksi menggunakan digital seperti Mastercard, Visa Card, itu data pun antar satu negara dan negara lain dipertukarkan, yang terkait juga dengan KYC, Know Your Customer. Jangan sampai yang blacklist nggak bisa ataupun ada fraud. Nah, itu ada mekanismenya sendiri, bahkan dalam payment system kan tidak bisa dipakai begitu saja. Ada security lain seperti OTP dan yang lain. Sehingga data security itu menjadi penting, dan inilah yang diperlukan protokol yang kuat untuk melindungi data dalam transaksi, baik itu digunakan melalui cloud computing maupun kedepannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI, karena AI adalah data mining atau scrolling dari seluruh data-data yang ada di digital. Nah, kemudian data tersebut tentu terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance. Dan untuk itu sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia, yaitu mulai dari AWS, Amazon Web Service, itu ada di Jawa Barat, kemudian Microsoft juga sudah ada, Equinix itu di Jakarta juga sudah ada, itu untuk colocation, ada Edge Connect di Jawa Barat, Oracle sedang bicara di Batam, itu juga sekarang kolokasi di Day One, tetapi mereka akan ekspansi yang mereplikasi yang ada di Johor, jadi mereka menargetkan investasi bisa sampai dengan 6 miliar dolar. Kemudian juga terkait dengan kolokasi bersama digital infrastructure, Google Cloud dengan data center, Wowrek di Jakarta, kemudian ada Cloudflare, kemudian Braze, ada pun Anaplan Unlimited. Ini seluruhnya bekerja sama dengan AWS. Bahkan kalau kita lihat di Nongsa Digital Park itu sudah ada AI data center itu GDS. Jadi artinya di situ kita sudah berbicara mengenai cross border data secara dengan protokol tertentu
dan dengan negara yang kita anggap reliable ataupun trusted partner istilahnya. Dan ASEAN sudah mendorong yang namanya DEFA, Digital Economic Framework Agreement. Nah, salah satu kan juga mengenai payment system. Nah, payment system yang termasuk di dalamnya KRIS, itu pasti ada cross-border data, karena untuk mencegah fraud. Nah, itu menjadi penting agar tidak terjadi fraud untuk small and medium enterprise commerce trading.